Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali belajar pelajaran matematika. Materi kali ini kita akan membahas mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kali ini mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang. Ini materinya atau caranya nanti mirip-mirip dengan pembulatan yang pernah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Nah, di sini pembulatannya hanya saja menggunakan satuan ukuran panjang. Yang kita gunakan adalah cm ya. Di sini ada cm. Cm itu adalah sentimeter. Nah, di sini kita baca menggunakan penggaris ya yang awal. Nah, kita lihat batas pembulatan kesatuan terdekat adalah setengah 0,5. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalau kita lihat di penggaris, sini ada penggaris. Nah, penggaris itu kan ada yang 1, 2, 3, 4. Nah, pembulatan 0,5-nya ini, satuan terdekatnya ini, ada satuan terdekat adalah setengah 0,5. Nah, ini si 0,5 itu yang garis panjang di tengah-tengah antara angka 1 dengan angka lainnya nih. Ini adalah 0,5. Ini kan 0,1, 2, 3, 4, 5. Paling panjang ini adalah 0,5. Nah, jika melebihi batas, itu berarti dibulatkan ke atas. Jika kurang dari batas, itu berarti dibulatkan ke bawah. Jadi, nanti kalau pengukurannya, dia misalnya 2 cm, tapi kurang dari 0,5 ini, misalnya 2,3, berarti 1, 2, 3. Berarti ada di sini, berhenti panjangnya. Nah, itu berarti dia nanti dibulatkannya ke bawah atau tetap ya angkanya berarti 2. Nah, kalau dia lebih dari 0,5, batas ini nih, 0,5 ini berarti dia ada di 6, 7, 8 atau pas di 5, itu nanti kita bulatkan naik ke atas berarti menjadi 3 gitu dan seterusnya. Di sini ada contoh soalnya. Contohnya, nah ini ada gambar pensil ya, di sini ada penggarisnya. Kita lihat ini sudah ada penggarisnya. Nah, untuk tahu ini lebih dari batas atau tidak bagaimana, bisa kalian pakai gunakan penggaris buat lebih pastinya. Kita luruskan ujung bendanya ini ada di mana gitu ya. Nah, ini ujung penggarisnya. Nah, ini dia melewati batas 0,5. Dia sudah melewati 4 dan dia melewati batas 0,5. Berarti dia dibulatkannya ke atas. Kenapa ke atas atau ke 5? Karena dia sudah melebihi batas 0,5 yang terdekatnya. Berarti kita jawab panjang kira-kira pensilnya adalah 5. Sekarang yang kedua. Nah, pensil yang kedua kita lihat. Kita bantu pakai penggaris juga. Dia ada di mana nih? Nah, dia sudah melewati angka 6 tetapi tidak melewati batas. Nih batasnya masih di sini di belakangnya dia. Berarti dia dibulatkan ke bawah atau tetap. Nah, ke bawah berarti ke sini, mundur. Berarti dia bukan 7 ya. Kalau tadi kan ke depannya tuh 5. Kalau ini mundur. Nah, ke bawahnya itu 6. Jadi diingat kembali batas pembulatan satuan terdekatnya itu 0,5. 0,5 itu yang garis paling panjang yang ada di tengah antara angka-angka ini kan ada 2. Nah, ini kalau 1 ini berarti 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Nah, ini 2,5. Ini 0,5 nih yang paling panjang. Ini 0,5. Ini juga 0,5 semuanya. Nah, jadi kalau nanti melebihi batas 0,5, nih misalkan dia 0,5. Nah, dia melebihi ini berarti dia angkanya bulatinnya ke depannya. Tapi kalau dia kurang ada di sini, kurang dari si panjang ini, di sini di belakangnya, jadi dia dibulatkan ke bawah nih, ke belakangnya. Sama kayak tadi nih ya. Ini kan tadi panjangnya ada di depan melebihi 0,5-nya, berarti dia ke depan. Berarti 5 cm. Kalau yang ini dia di belakang 0,5-nya, berarti dia dibulatkan ke bawah. Itu menjadi 6 cm. Nah, materi selanjutnya ini mengenai pembulatan kesatuan dan puluhan terdekat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembulatan satuan terdekat. Jika
Nah, jika kurang dari 0,5 dibulatkan ke bawah atau tetap. Yang kedua, jika di angka yang 0,5 atau lebih dari 0,5 dibulatkan ke atas. 0,5 ini maksudnya apa? 0,5 itu adalah angka di belakang koma ini nih, angka-angka di belakang koma. Kalau dia angka komanya 0,5 atau lebih dari 5 berarti 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 itu nanti angka di depannya si satuan ini, kan ini satuannya ya. Kita cari satuannya, itu nanti dibulatkannya naik atau tambah satu angka. Nah, tapi kalau dia si komanya ini kurang dari 0,5 atau berarti dia 0,4, 0,3, 2, 1. Nah, dia angka si satuannya itu nanti tetap ya atau tidak bertambah. Nah, kita coba. Kita lihat di sini ada 16,5. Nah, ini komanya pas ya, pas di 0,5 atau 0,5. Nah, berarti dia kalau pas 5 itu dibulatkannya ke atas atau bertambah 1. Nah, yang nambah 1 itu adalah si satuannya ini. Kan ini puluhan ya, ini satuan. Nah, satuan itu kan si 6-nya. Berarti si 6 ini yang bertambah. Berarti dia menjadi 17. Gitu. Bukan jadi 20 ya, tapi jadi 17 karena satuan terdekat si satuannya ini yang bertambah. Sekarang 25 satuannya adalah 5 karena 2 sebagai puluhan. Kita lihat koma di belakang satuannya adalah 0,3. Nah, 0,3 ini dia kurang dari 0,5. Karena dia di bawah 5 ya. Karena di bawah 0,5 itu ya termasuk 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Karena ini di bawah 0,5, berarti angkanya tetap menjadi 25. Nah, sekarang 130,2. Nah, komanya ini juga di bawah 0,5 karena dia 0,2. Nah, maka si satuannya ini si 0 nih. Kan ada satuannya 0 ya. Kan ini ratusan, puluhan, puluhannya 3, ratusan 1, puluhan 3, satuannya 0. Si satuan ini tidak bertambah atau tetap berarti 130. Nah, sekarang 145,6. Nah, 0,6 berarti dia lebih ya, lebih dari 0,5 atau lebih dari 0,5. Lebih dari 0,5 itu ya 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Dan kalau dia 0,5 pas juga dia naik ke atas atau bertambah 1. Ini dia 0,6 lebih dari 0,5, maka kita bulatkan ke atas si satuannya. Ini kan ratusan 1, puluhannya 4, satuannya 5. Berarti satuannya saja yang bertambah. Berarti dia naik 1 jadi 6. Berarti 146. Nah, materi yang terakhir ini adalah pembulatan puluhan terdekat. Keterangannya, jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah atau tetap. Jika 5 atau lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Nah, sekarang kita lihat dari 17. Kita lihat satuannya. 17 ini si 7-nya. Kita lihat 7-nya satu angka belakangnya aja yang satuannya. Si 7-nya ini lebih dari 5 atau kurang dari 5 atau 5. Lebih ya, lebih dari 5. Nah, kalau lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Berarti dia naik si puluhannya menjadi 20. Nah, sekarang yang berubah adalah puluhan. Karena pembulatannya ke puluhan terdekat. Jadi si puluhannya yang berubah. Yang naik puluhannya menjadi 20. Karena ini lebih dari 5. Sekarang 25. 25 ini dia pas ya 5. Nah, kalau dia pas 5, nih kan ada jika 5. Nah, dia pas 5 itu berarti dibulatkannya ke atas juga. Berarti si puluhannya, di 2 kan puluhannya, berarti si puluhannya naik satu angka. Berarti menjadi 30. Sekarang 130, kita lihat satuannya 0. 0 itu kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 dia angkanya tetap atau ke bawah, berarti tetap 130. Terus ada 146. Nah, 146 ini 6-nya lebih lebih dari 5 ya. Nah, kalau lebih dari 5 berarti dia menjadi naik ke atas satu angkanya si puluhannya. Berarti menjadi 150.
tambahan. Bagaimana nih? Kan tadi kita menemukan pembulatan kurang dari 5-nya di puluhan terdekat itu 130 ya. Jadi dia tetap tuh 130. Tapi gimana sih kalau misalnya ada angka nih misalnya 132 tapi di bawah 5? Dia bulatinnya kemana ya? Berarti dia dibulatinnya ke bawah. Tidak bertambah, berarti menjadi 130. Karena si 2-nya ini, si satuannya kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, dia dibulatinnya ke bawah. Tetap itu berarti hanya berlaku untuk angka yang belakangnya 0 ya, dia tetap. Tapi kalau belakangnya ini angkanya kurang dari 5, seperti 4, 3, 2, 1, dia dibulatin ke bawah. 132 kita bulatin menjadi 130. Tidak bertambah. Sekarang, bagaimana kalau 23? 23 sama 3-nya itu kurang dari 5. Berarti kita bulatkan ke bawah menjadi berapa? Menjadi 20. Seperti itu. Jadi diingat lagi kalau pembulatan puluhan terdekat, kalau si satuannya lebih dari 5, berarti si puluhannya naik satu tingkat jadi 20. Nah ini pas 5 juga naik satu tingkat menjadi 30. Ini satuannya 0, berarti dia tetap ya 130. Nah kalau ini satuannya lebih dari 5, berarti si puluhannya, si 4-nya naik jadi 150. Jadi karena pembulatan puluhan yang naik puluhan. Kalau pembulatan satuan yang naik satuannya aja, kan kayak tadi 6-nya aja jadi 7, 5-nya tetap 5. Si 0-nya tetap 0, 5-nya jadi 6 gitu. Kalau puluhan ya puluhan yang naik. 17 jadi 20 kan puluhan yang naik ya. 25 jadi 30, puluhan yang naik. 30 tetap 46, 40-nya yang naik karena dia puluhan jadi 150. Nah kalau yang enggak yang seperti ini, kalau yang 132 satuannya di bawah 5, ya dia bulatinnya ke bawah. 132 berarti ke bawah, berarti dia menjadi 130. Si puluhannya nggak nambah naik ke atas, nggak jadi 4, tapi dia jadi 30. Nah, yang ini 23 juga dibulatkan ke bawah menjadi 20. 3-nya hilang, dia angkanya tetap 20. Tidak naik jadi 30. Sekian untuk materi hari ini. Semoga jelas dan kalian bisa mengerti apa yang disampaikan. Silahkan bertanya jika masih ada yang belum dipahami dengan baik. Nah, mari kita tutup penjelasan materi kali ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.